Di video kali ini kita akan membahas tentang cara menjadi konten kreator di YouTube meskipun teman-teman belum menemukan ide konten YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali bersama saya Tatang di channel Tatang Kreator. Bagi teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel ini banyak membahas tentang edukasi konten kreator pemula. Jadi untuk saat ini kita fokus membahas tentang bagaimana sih mencari ide konten untuk YouTubers pemula. Sebenarnya ada banyak ide konten yang bisa kita buat sebagai seorang konten kreator pemula yang mungkin saat ini belum menemukan ide konten, tetapi teman-teman juga ingin menjadi seorang konten kreator. Itu sangat bisa kita lakukan teman-teman. Teman-teman itu hanya modal kreatif saja. Kemudian teman-teman memanfaatkan rumus ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Lantas, apa yang bisa teman-teman lakukan ketika ingin menjadi seorang konten kreator meskipun belum menemukan ide konten YouTube? Yang pertama, teman-teman harus banyak mengamati konten-konten yang sama dengan konten yang ingin teman-teman buat. Kalau misalkan teman-teman ingin membuat sebuah konten mancing, pastikan teman-teman itu sering menonton konten mancing agar teman-teman itu bisa mempelajari bagaimana cara editingnya, kemudian bagaimana cara pengambilan gambarnya, dan masih banyak lagi yang perlu kita pelajari sebelum teman-teman membuat sebuah konten. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa memanfaatkan aplikasi Google Trend. Di Google Trend, semua hal-hal yang trending pada saat ini itu ada datanya teman-teman. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan teknologi tersebut untuk membantu kita menemukan ide konten. Sehingga tidak ada alasan lagi buat kita tidak membuat sebuah konten karena kehabisan ide atau tidak menemukan ide konten sama sekali. Yang ketiga, coba teman-teman merenung terkait dengan ide konten yang ingin teman-teman buat. Apa yang paling teman-teman suka dan apa yang paling teman-teman sering nonton ketika membuka channel YouTube. Nah, bisa jadi itu merupakan passionnya teman-teman sekalian. Ketika teman-teman membuat konten berdasarkan passion, yakin dan percaya teman-teman itu tidak akan bosan dan jenuh untuk membuat sebuah konten meskipun tidak ada yang menonton. Karena sebenarnya di YouTube ini entah ada penontonnya atau tidak ada yang nonton sama sekali, teman-teman itu harus tetap memproduksi sebuah konten agar teman-teman itu dinilai oleh sistem YouTube sebagai orang yang konsisten dan serius untuk menjadi seorang konten kreator. Dengan begitu, bisa jadi konten-konten yang sudah kita upload di YouTube ini akan mendapatkan kesempatan direkomendasikan oleh sistem YouTube. Yang penting intinya adalah teman-teman memproduksi sebuah konten satu tema. Karena berdasarkan pengalaman pribadi saya sendiri, ketika membuat sebuah konten yang masih campur-campur, itu sangat sulit untuk berkembang teman-teman. Yang keempat, teman-teman bisa jalan keluar keliling terlebih dahulu untuk menemukan inspirasi. Hal ini juga saya lakukan ketika pertama kali ingin menerbitkan sebuah buku antologi, di mana pada saat itu belum menemukan ide sama sekali. Dengan cara seperti ini, kemungkinan kita bisa menemukan ide konten secara spontan. Yang kelima, teman-teman bisa memanfaatkan kecanggihan teknologi saat ini, di mana sudah ada kecerdasan buatan yang bisa membantu teman-teman untuk menemukan solusi dari setiap permasalahan yang kita alami sebagai seorang konten kreator pemula. Saat ini, ChatGPT sudah banyak digunakan oleh dosen, praktisi, dan lain sebagainya untuk membantu meringankan pekerjaannya teman-teman sekalian. Oleh karena itu, teman-teman harus mengikuti tren, memanfaatkan teknologi untuk memudahkan pekerjaan teman-teman sekalian. Jadi buat teman-teman yang belum sama sekali menemukan ide konten YouTube, teman-teman tetap bisa menjadi seorang konten kreator. Teman-teman harus tahu, mungkin ketika Tan Boy Kun, ya seorang vlogger food yang saat ini sudah sukses, pertama kali mengupload video YouTube itu mungkin dianggap gila oleh orang lain pada saat itu. Hal itu teman-teman bisa duplikasi dari semangatnya, dari konsistensinya, agar teman-teman itu juga mengalami perkembangan ketika membangun sebuah channel YouTube. Nah, mungkin itu teman-teman yang kita bahas pada video kali ini. Jika teman-teman ada ide untuk pembahasan di video selanjutnya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan jika video ini dirasa bermanfaat buat teman-teman sekalian, jangan lupa like, comment, dan subscribe.
Sampai bertemu di video selanjutnya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.